baiklah, perkenalkan nama saya Wahyu Mantoruan dari kelas 1A D3 Kebidanan Medan dengan NIM P07524120042. Oke, jadi tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk membuat sedikit ringkasan tentang konsep dasar kehamilan, perubahan dan adaptasi fisiologi kehamilan, perubahan adaptasi psikologi pada kehamilan, konsep dasar persalinan, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan, konsep dasar pasca persalinan atau masa nifas, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi pasca persalinan, konsep dasar BBL yaitu bayi baru lahir, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi pada bayi baru lahir. Oke, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep dasar kehamilan. Pengertian kehamilan yaitu kehamilan adalah suatu proses fertilisasi yang dimulai dari tahap konsepsi atau penyatuan spermatozoa dan ovum melalui tahap implantasi sampai lahirnya janin, di mana kehamilan normal itu usianya 280 hari yaitu 40 minggu. Kehamilan dihitung dari mulai HTHP-nya yaitu hari pertama hari terakhir. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda kehamilan sesuai umur. Tanda kehamilan sesuai umur itu ada dibagi menjadi 3 bagian yaitu tanda dugaan hamil, tanda tidak pasti, dan tanda hamil. Yang pertama kita bahas yaitu tahap dugaan hamil atau presumptive sing, yaitu tahap di mana perubahan fisiologi yang dialami seorang wanita mengarah pada sebuah kehamilan. Yang kedua adalah nausea dan vomitus, yaitu muntah dan mual. Biasanya keluhan ini umumnya pada umur 8-12 minggu kehamilan, di mana sering disebut dengan sick morning atau morning sickness yang dapat timbul akibat bau rokok, keringat, masakan, atau sesuatu bau yang tidak disukai oleh ibu hamil. Yang ketiga mengidam, yaitu di mana ibu ingin memakan atau meminum sesuatu atau menginginkan sesuatu pas itu saat awal kehamilan. Yang keempat yaitu fatigue dan sinkope, yaitu kelelahan dan pingsan. Bisa saja terjadi pada ibu hamil, tapi yang akan hilang pada umur kehamilan 16 minggu. Yang kelima yaitu mastodynia, yaitu di mana pada awal kehamilan mamai dirasakan membesar dan sakit. Itu terjadi karena pengaruh tingginya kadar hormon estrogen dan progesterone. Yang keenam gangguan saluran kencing, yaitu di mana keluhan sakit saat kencing dan keluarnya pun sedikit. Itu karena pembesaran uterus. Yang ketujuh konstipasi, yaitu mungkin karena relaksasi otot polos akibat pengaruh progesteron. Perubahan berat badan yaitu pada ibu hamil yang pastinya meningkat akibat timbulan cairan yang berlebihan pada ibu hamil. Tanda tidak pasti kehamilan. Yang pertama peningkatan suhu basal, perubahan warna kulit, pembesaran perut, perubahan payudara, epilus yaitu terjadi juga pada infeksi lokal, pengguguran gigi, dan kekurangan vitamin C. Yang kemudian falotemen yaitu pada usia 16-20 minggu. Yang selanjutnya adalah kontraksi uterus dan tanda Hedwig dan Guttbell yaitu perubahan konsistensi serviks menjadi lunak. Kemudian tanda pasti kehamilan. Yang pertama adalah teraba bagian janin pada usia 22 minggu. Dapat dirasakan oleh ibu gerakan bayi tersebut. Kemudian gerakan janin dirasakan oleh yang memeriksa seperti bidan ataupun dokter kandungan. Yang ketiga yaitu terdengarnya denyut jantung bayi. Yang keempat yaitu pemeriksaan röntgen biasanya pada umur kehamilan 12-14 minggu baru tulangnya dapat dilihat. Yang kelima ultrasonografi yaitu USG terjadi biasanya dilakukan pada umur kehamilan 4-5 minggu. Yang keenam elektrokardiografi atau ECG yang biasa disebut dengan ECG terlihat pada usia kehamilan 12 minggu. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu perubahan adaptasi fisiologi pada ibu hamil. Yang pertama perubahan pada sistem reproduksi dan mamai yaitu terjadi pada uterus, serviks uteri, dan vagina. Fungsi hormon dan ovarium, perubahan pada mamai yaitu payudara menjadi lebih besar dan mamai semakin menjadi hitam. Yang kedua perubahan sistem kardiovaskuler yaitu ketidakseimbangan peningkatan plasma darah dan eritrosit mengakibatkan penurunan heterorit selama kehamilan normal dan menyebabkan anemia fisiologis. Yang ketiga yaitu kecepatan respirasi. Kecepatan pernapasan menjadi lebih cepat dan memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat selama kehamilan. Yang keempat adalah sistem pencernaan akibat peningkatan progesteron menyebabkan tonus otot trachea menurun dan mobilitas lambung berkurang. Yang kelima adalah sistem perkemihan. Yang keenam adalah sistem intergumen. Yang ketujuh adalah metabolisme, yang kedelapan adalah sistem endokrin, yang kesembilan adalah sistem muskuloskeletal, dan yang kesepuluh adalah sistem neurologik.
Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perubahan psikologis pada kehamilan. Pada trimester pertama, yaitu periode penyesuaian terhadap kehamilan. Pada trimester kedua, yaitu periode sehat. Pada trimester 3, yaitu periode menunggu dan waspada. Kebutuhan dasar ibu hamil trimester 3, yaitu nutrisi, oksigen, pakaian, eliminasi, mobilisasi, body menarik, exercise, imunisasi, traveling, seksualitas, dan istirahat dan tidur. Kemudian kita masuk ke materi baru, yaitu konsep dasar pasca persalinan atau masa nifas. Pengertian pasca persalinan adalah sebuah fase setelah ibu melahirkan dengan rentang waktu kira-kira 6 minggu. Masa nifas atau puerperium dimulai setelah plasenta keluar sampai alat-alat kandungan kembali normal seperti sebelum hamil. Perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. Yang pertama adalah perubahan sistem reproduksi pada vagina dan perineum, yaitu terjadi pada uterus. Uterus secara berangsur-angsur menjadi kecil sehingga akhirnya kembali sebelum hamil. Yang kedua adalah lokea. Lokea adalah cairan sekret yang berasal dari vakum uteri dan vagina dalam masa nifas. Yang ketiga, serviks. Serviks mengalami evolusi bersama-sama dengan uterus. Yang keempat adalah vulva dan vagina. Vulva dan vagina mengalami penekatan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dan selama beberapa hari setelah sesudah proses tersebut, kedua organ tetap dalam keadaan kendur. Yang kelima adalah perineum. Segera setelah melahirkan, perineum menjadi lebih kendur sehingga teregang oleh tekanan kepala bayi yang baru keluar. Baiklah, sekian video ringkasan yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.